Walaupun tak banyak memiliki pebalap kelas dunia, Asia Tenggara setidaknya memiliki banyak sirkuit balapan yang cukup keren. Tak hanya keren, beberapa trek balap ini sudah bertaraf internasional dan sudah menjadi langganan berbagai event bergengsi, sebut saja MotoGP, Formula 1, dan masih banyak lagi. Hari ini, kita akan melihat beberapa sirkuit balapan internasional di Asia Tenggara yang paling keren, baik dari layout, fasilitas, maupun destinasi serta keindahan lingkungannya. Sebelum kita mulai, perlu admin ingatkan bahwa video ini murni pendapat pribadi dan urutan atau ranking tidak menentukan apa-apa. Oke, inilah 5 sirkuit balapan internasional paling keren di Asia Tenggara versi top 5 mereka. Pertama ada Hanoi Street Circuit. Kalau dilihat-lihat, sirkuit yang berasal dari negeri naga biru ini memang cukup keren. Berlokasi di distrik Nam Tu Liem, kota Hanoi, sesuai namanya, Vietnam Hanoi Street Circuit dibangun dengan mengambil sedikit jalanan umum yang sudah ada sekitar 2%. Selesai dibangun pada bulan Februari tahun 2020, sirkuit ini direncanakan untuk menjadi tuan rumah Grand Prix Vietnam, kejuaraan dunia Formula 1 pada tahun yang sama. Sayang dibatalkan karena pandemi COVID-19. Berikutnya ada Cheng International Circuit, atau mungkin kamu lebih kenal dengan nama Sirkuit Internasional Buriram. Sirkuit yang satu ini mulai dikenal ketika pada tahun 2018, Thailand untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah ajang MotoGP, yang mana pada saat itu, sirkuit Buriram langsung dikontrak Dorna Sport selama 3 tahun sampai tahun 2020. Namun sayang, pada tahun 2020 terpaksa dibatalkan karena pandemi COVID-19 hingga tahun 2021. Sirkuit kebanggaan rakyat Thailand ini mulai dibuka pada tahun 2014. Dan sejak saat itu mulai mengadakan berbagai event internasional, mulai dari TCR International, World Touring Car Championship, World Superbike, Super GT, F3 Asian Championship, Asian Le Mans, hingga tentu saja MotoGP. Sirkuit ini memiliki panjang 4,554 km, 12 tikungan, serta memiliki 2 trek lurus yang salah satunya memiliki panjang 1 km. Lanjut di nomor 3 ada Marina Bay Street Circuit. Berlokasi di pusat negara Singapura, sirkuit ini meliputi 2 daerah di Singapura, yaitu daerah Kallang yang mengandung tikungan 1-3 dan daerah Downtown Core yang mengandung tikungan 4-23. So, ya, trek balap ini punya 23 tikungan. Marina Bay Street Circuit memiliki desain yang cukup unik dan keren. Dengan panjang 5,063 km, sirkuit ini berlokasi tepat di tepi pelabuhan, jadi vibe-nya mirip dengan sirkuit de Monaco atau Valencia Street Circuit. Next, ada Sepang International Circuit yang berlokasi di sekitar 45 km selatan kota Kuala Lumpur, Malaysia. Pertama kali dibuka dan diresmikan pada tahun 1999, sirkuit Sepang tak dilakukan lagi menjadi salah satu yang paling dikenal dan bergengsi. Sirkuit ini sudah mengadakan berbagai macam event bergengsi, mulai dari Formula 1, MotoGP, hingga Endurance World Championship. Legenda MotoGP seperti Valentino Rossi pun menjadi pemegang juara terbanyak di sirkuit ini. Sirkuit kebanggaan rakyat Malaysia ini memiliki layout yang cukup unik dan keren. Dengan panjang total 5,543 km, sirkuit Sepang memiliki 15 tikungan dengan tata letak yang tidak biasa, yaitu dengan adanya lintasan lurus yang sangat panjang sekitar 927 meter dan dipisahkan dengan belokan hairpin yang sangat ketat. Sirkuit Sepang berlokasi tepat di sebelah Bandara Internasional Kuala Lumpur. Sebagai salah satu sirkuit balapan terpanjang di dunia, sirkuit Sepang juga dilengkapi dengan tribun yang berkapasitas cukup besar, yakni 130.000 penonton. Terakhir, ada Mandalika International Street Circuit yang akhir-akhir ini sedang jadi perbincangan yang hangat. Sebagai sirkuit balapan yang masih sangat baru, sirkuit Mandalika ternyata cukup menarik perhatian dunia otomotif, tak hanya level nasional maupun regional, melainkan berstatus magnet bagi dunia. Diresmikan pada tanggal 12 November yang lalu oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, sirkuit Pertamina Mandalika dibangun di atas lahan seluas 130 hektar. Dan yang menjadi penarik sebenarnya adalah lokasi sirkuit ini yang berada di kawasan ekonomi khusus pariwisata Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang memiliki banyak destinasi wisata populer. Sehingga tak hanya dilengkapi banyak fasilitas dan hotel-hotel berbintang, posisi sirkuit Mandalika diapit oleh perbukitan yang indah, dan yang paling menarik perhatian adalah adanya pantai-pantai yang dapat memanjakan mata penonton, bahkan saat menonton balapan yang tengah berlangsung.
Sirkuit Mandalika memiliki panjang 4,310 km dengan 17 tikungan, di mana 11 tikungan ke arah kanan dan 6 ke arah kiri. Sirkuit Mandalika memiliki paddock area yang sanggup menaungi 40 garasi, grandstand seating yang berkapasitas lebih dari 50.000 tempat duduk, dan non-seated area atau tribun berdiri yang sanggup menampung 138.000 orang. Selain itu, sirkuit Mandalika juga dibangun dengan berbagai teknologi terbaru. Salah satunya adalah pada aspal yang digunakan, yakni aspal berjenis stone mastic aspal yang lebih kasar dan diharapkan akan memperkuat cengkeraman ban. Konsep street circuit atau sirkuit jalanan pada sirkuit Mandalika sedikit berbeda nih dengan sirkuit Marina Bay Singapura atau Hanoi Vietnam yang menggunakan jalanan umum sebagai trek balapan. Pada sirkuit Mandalika, konsep street circuit memiliki maksud pada saat tidak ada balapan, sirkuit ini menjadi tempat wisata, di mana masyarakat umum bisa menggunakan sebagian trek untuk berbagai aktivitas, seperti jogging, tentunya di luar trek utama. Oh ya, saat video ini dibuat, sirkuit internasional Mandalika sedang memberlangsungkan beberapa event, yakni Asia Talent Cup, Superbike World Championship, dan selain itu tentu saja MotoGP di tahun 2022 nanti.